Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Naluri Akbar SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3, guru PAI tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan nomor induk mahasiswa 225061247. Saya mengajar di SDIT Peradaban Mulia, Panggarangan, Lebak, Banten. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 pada mata pelajaran PAIDBP dengan materi Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleha? Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar menuntut ilmu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan ada sesuatu pun yang kita puja dan puji selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kalau marilah kita curah limpahkan bagi kedua kita, suasana kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada akhir selaku umatnya. Baik anak-anak soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang memimpin doa, silahkan Kakak Pawitri maju ke depan memimpin doanya. Mohon diikuti ya, yang kompak teman-teman ya, doanya ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina. Terus, Rabbi shrah li sadri Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la
wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Terima kasih Kakak Pawitra sudah memimpin doanya. Baik, selanjutnya teman-teman, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ini naan. Mohon yang hadir nanti bilang hadir. Angkat tangan ya, lalu bilang hadir. Adifa Alisiana Fauza. Afika Naila Zahran. Afiqa Nahda Rafanda. Baik, hadir. Alika Nur Safina. Alhamdulillah hadir ya. Arosila Rifanda Alifia. Ashifa Talita Zahra. Baik. Kemudian Aisyah Rizkia. Aisyah kemana? Oh, baik. Nanti Aisyah izin ya. Maaf, siapa tadi? Aisyah ya? Aisyah Rizkia. Balkis Sabrina. Hadiroh. Nah. Dafira Azahra Maeswari. Baik. Erlita Ratu Natania. Alhamdulillah hadir. Gazia Al-Zafira. Hadir. Kemudian Mesya Asyia Rifkia. Hadir. Nacita Darana Sujatna. Hadir. Nadia Dewi Yanti Ramadhani. Lalu Nahda Inara Fatimah. Nima Fatihah. Nima Adiroh. Alhamdulillah. Yang keras suaranya nak. Novita Salsabila Putri. Masya Allah. Raisa Safira. Alhamdulillah. Ratna Fawitra. Hadirah. Alhamdulillah. Ratu Siti Nur Asyah. Alhamdulillah. Rumasya Hamidah Sarif. Alhamdulillah. Siti Adepa Nur Aini. Alhamdulillah. Syakira Alaina Aska. Mutiara yang terakhir. Oh, Mutiara sakit. Izin atau sakit? Izin kemana izin katanya? Oh gitu. Baik. Ya. Alhamdulillah berarti 22 orang hadir, 2 orang izin. Ya. Tadi siapa? Mutiara dan Aisyah, maaf ya. Aisyah. Baik teman-teman semuanya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia semakin kuat. Siap? Siap. Sama-sama ya. Terdengar tidak suaranya? Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu dua. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, sekalian, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan baru, yakni bab keempat tentang Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu dan Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu dan Al-Azim. Namun sebelum kita masuk ke bab 4 tentang Al-Basir, Al-Adlu dan Al-Azim, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Lalu apa pengertian malaikat? Makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh indera mata kita. Betul. Jadi malaikat apa? Makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh indera mata kita. Lalu ada yang masih ingat sifat-sifat malaikat ada apa saja? Gaib. Tidak makan, tidak minum, tidak mempunyai sayap, tidak memiliki jenis kelamin. Masih ingat ya teman-teman ya? Baik, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti pada materi Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu dan Al-Azim, Bapak punya sebuah video yang berkaitan dengan materi kita. Silakan disimak, perhatikan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, itu sakit. Ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Glek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bani dan Ari. Itu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dilindungi oleh Bani. Bani yang merasa jika ia kuat telah mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga menghibur Ari. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Bani dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Gak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Bani, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu tenang, Bani. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, lalu berbagi apapun denganmu. Bahkan
Iya, Bu. Sudah selesai? Selamat ya, videonya. Tiap hari menonton aja itu. Nah, insya Allah ya. Baik teman-teman, tadi ada siapa saja? Badri dan Adi. Bagaimana menurut teman-teman sikap Badri itu? Baik atau buruk? Karena sudah ngapain lagi? Merunduk atau membuli? Lalu apakah Allah mengetahui perilaku dari Badri itu? Mengetahui. Betul anak-anak. Jadi sikap Badri itu adalah sikap yang tidak terpuji, yang tidak baik. Kemudian juga Allah pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh Badri. Dan tentu saja Allah Maha Adil, menghukum orang yang berbuat jahat dan memberi pahala orang yang berbuat baik. Itu sekilas terkait dengan materi kita, yakni Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Alim. Lalu apa tujuan kita mempelajari Asmaul Husna ini? Yang pertama, tujuan belajar kita adalah diharapkan nanti teman-teman setelah belajar Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Alim, teman-teman bisa menjelaskan apa sih pengertian dari Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Alim itu dengan benar. Yang kedua, nanti diharapkan setelah teman-teman mempelajari bab 4 Asmaul Husna ini, diharapkan juga mampu menjelaskan pengaruh dari Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Alim dalam diri seorang mukmin dengan benar. Yang terakhir, tujuan pelajaran kita adalah yakni menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sifat Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itulah tujuan pelajaran kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki kegiatan inti. Bapak punya sebuah kasus di sekolah kita. Ada seorang anak yang mengambil pensil temannya tanpa sepengetahuan temannya. Dia merasa tidak ada yang tahu dan dia merasa tidak berdosa. Apa pendapat kalian? Apa pendapatnya? Bagaimana? Berlaku itu tidak benar karena sudah mengambil hak orang. Bapak minta teman-teman mendiskusikannya dengan teman-teman yang lain. Kita akan buat kelompok diskusi, ya. Jadi teman-teman silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk membahas terkait kasus yang barusan Bapak sampaikan. Nanti juga akan berikan soal untuk didiskusikan dengan teman-teman yang lainnya tentang kasus barusan. Siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai dengan membuat kelompok terlebih dahulu. Buat 5 kelompok ya. Silakan hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembali lagi ke 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Sampai terbentuk 5 kelompok. Siap?
Betul sekali dari apa yang Muhammad tadi sampaikan bahwa tindakan yang siswa itu lakukan adalah sesuatu atau perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya itu sama saja mencuri dan berbuat batil dengan cara mengambil hak punya orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwa Allah melarang seseorang memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil. Begitu ya. Kemudian apakah tidak ada yang melihat? Tentu. Kenapa? Meskipun di sini tidak ada orang, tapi sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, baik dalam kondisi sepi maupun kondisi karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Maha melihat. Melihatnya Allah itu tidak seperti melihatnya kita manusia. Kalau kita manusia saat terlarang oleh sesuatu, maka kita tidak bisa lagi melihat dan ada di balik diri. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Bahkan tadi Allah sampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, Allah tahu. Allah ya, dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat Allah berfirman, "Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu." Allah itu anak mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke bumi. Allah tahu. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi apa pengaruhnya dari sifat atau asmaul husna al-basir terhadap diri kita? Ada yang tahu? Pengaruhnya sifat al-basir dalam diri kita, ada yang tahu? Betul. Jadi kita tidak akan berbohong, tidak akan jujur, tidak akan mendolimi orang lain, tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah tahu tidak kalau kita sedang berbohong? Selanjutnya al-adlu, al-adil. Allah Maha adil. Ya. Adil itu dan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang suka berbuat dosa kira-kira dimasukin ke dalam surga atau neraka? Kalau orang yang senantiasa berbuat kebaikan dimasukin ke dalam surga atau neraka? Begitulah adilnya Allah. Ketika yang salah ya salah, ketika betul ya betul. Allah masukkan ke dalam nerakanya ketika dia berbuat dosa, timbangan amal keburukan yang banyak, maka dia masuk. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi apa pengaruhnya kepada kita? Ketika kita memahami makna dari asmaul husna al-adl ini, kita akan semakin gemar beramal soleh karena tahu balasannya. Ketika rajin sholat, Allah akan balas dengan pahala. Ketika suka berpuasa, Allah balas dengan berlipat pahala. Ketika kita berzakat, berbuat kebaikan kepada guru kita, kepada orang tua kita, Allah akan balas dengan kebaikan, dengan berlipat-lipat pahala di dunia maupun di al-adil. Al-adil itu artinya apa, Nana? Allah Maha Agung. Apa tanda keagungan Allah? Adanya alam semesta yang Allah ciptakan secara beraturan. Planet-planet tidak bertabrakan, bumi dan planet yang lainnya berputar sesuai dengan porsi masing-masing. Kita sebagai ciptaannya. Apa adalah insan Nabi Ahsani Taqwim. Baik bagi rupa itu yang Allah ciptakan adalah
sudah diberikan kesehatan. Terima kasih ya Allah sudah diberikan ayah dan ibu menyayangi saya, guru-guru yang memperhatikan saya, guru-guru yang menjadi contoh kebaikan buat saya. Terima kasih ya Allah sudah diberikan teman-teman sahabat-sahabat yang menyayangi saya. Ya, tidak seperti Badri tadi membuli temannya. Mau tidak punya teman kayak Badri? Tiap hari dibully aja sama Badri. Hah? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, selanjutnya teman-teman silakan tulis sikap apa atau perilaku apa yang teman-teman akan berubah setelah mempelajari Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Alim. Ya, silakan ya. Alhamdulillah pertemuan kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hari ini, yakni Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Alim. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari bapak pribadi dan setan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan